Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brosis. Balik lagi di channel kesayangan kalian semua, dimana kalau bukan di Deniana channel. Di channel ini aku banyak sekali membahas tutorial atau tips seputar resep makanan. Jadi buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, setelah nonton video ini jangan lupa ya buat diklik video aku sebelumnya. Siapa tahu ada informasi yang bermanfaat buat kalian semua. Dan di video kali ini berbeda dengan video sebelumnya, dimana video kali ini tuh bukan hanya untuk masak-masak ataupun makan-makan, tapi di video ini kita minum-minum apa. Minum kali ini minum yang halal ya, yang dimana mayoritas orang kita itu kebanyakan lakukan di terutama di pagi hari. Minuman apa itu? Dan kali ini aku lagi membahas suatu bahan minuman yang mana bahan ini sudah nggak asing lagi ya buat kita, karena satu minuman ini kita hampir setiap pagi mengkonsumsinya. Dan sekarang minuman ini itu, dan ini dia si kantong kotak ini. Kalian tahu ini apa namanya? Pasti kalian tahu lah semua ini namanya. Ini namanya teh, Oh ya brosis, dari kantong teh ini banyak loh dikandung manfaatnya yang baik bagi tubuh, tapi juga ada juga sisi negatifnya jika kita salah mengkonsumsinya. Dan tapi sebelum kita jauh lebih langkah membahas itu semua, kalian tahu nggak sih brosis, kalau cara menyeduh teh ini ada cara-cara yang dianjurkan nih buat menyeduhnya. Dan aku udah siapin dua cara yang banyak sekali dilakukan orang kita, masyarakat umum dan mayoritas, dan masyarakat di luar sana, yaitu orang-orang bule ya biasanya. Dan seperti biasa ya brosis, sebelum aku jelaskan lebih lanjut dan kalian nonton video sampai habis, jangan lupa seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa buat klik tombol like-nya ya, dan jangan lupa buat di subscribe bareng-bareng gue ini pinter. Dan jangan lupa buat aktifkan loncengnya ya, supaya kalian tahu notifikasi terbaru dari video di channel ini. Oke deh, gak pakai lama lagi, kuy disimak ya info berikut ini. Ini deh. Oke brosis, sebelum aku jelaskan cara meraciknya tadi, kali ini aku mau coba buat jelasin tentang asal usulnya si teh kantong kotak ini. Oke, sebelum akhirnya menjadi kemasan yang ciamik seperti ini. Dan inilah asal usulnya ya. Sejak awal diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1664 oleh Andreas Kleyer, awalnya teh ini difungsikan sebagai tanaman hias loh. Dan lalu pada tahun 1827 mulai tuh dibudidayakan secara besar-besaran di kebun percobaan, yaitu di Cisurupan, Jawa Barat. Nah, dari situlah teh mulai diperkenalkan di masyarakat di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Itulah asal usul singkat ya yang bisa aku jelasin kali ini. Proses kalau tadi aku udah jelasin tentang asal usul dari teh, kali ini aku mau mengingatkan lagi loh bahwa teh itu mempunyai beberapa macam kelompok yang dengan seiring perkembangannya zaman, sekarang itu banyak teh yang dikemas secara bagus dengan kecanggihan teknologi dan olahannya itu bisa macam-macam ya. Dan kalian tahu nggak sih apa itu apa aja kelompok teh? Dan di sini aku mau kasih tahu kalian bahwa teh itu dibagi menjadi 4 macam kelompok. Yang pertama ada green tea, ada oolong tea, lalu ada white tea, dan yang terakhir yang sering kita konsumsi, yang mayoritas masyarakat konsumsi itu adalah black tea. Dan yang mau aku bahas kali ini lebih spesifik ke kelompok yang namanya black tea ya. Jadi, seperti yang aku kasih tahu tadi, bahwa dengan seiring canggihnya teknologi zaman sekarang itu banyak teh yang sudah dikemas rapi seperti ini. Jadi nggak kayak zaman dulu nih. Aku punya tehnya nih, teh yang masih berupa batang atau serbuk seperti ini. Jadi kita itu sekarang nggak dimanjakan ya dengan teknologi. Jadi setiap meminum teh itu nggak usah repot-repot lagi misahin antara si air dengan bubuk tehnya. Jadi kita tinggal cemplungin aja nih tehnya ke dalam gelas air panas dan kasih gula secukupnya ya, jangan terlalu manis, dan siap deh kita konsumsi. Oke brosis, karena aku udah pegang barangnya nih, langsung saja ya aku terangkan tentang tips atau tutorial cara menyeduh teh yang baik dan benar. Dan di sini aku udah rangkum ada 2 cara yang sering kita lakuin dan orang lakuin mayoritas tentang cara menyeduh teh ini. Dan semoga setelah nonton cara menyeduh teh ini, semoga kalian bisa menemukan cara menyeduh yang enak dan nikmat sekali, tidak berlebihan. Karena apa? Kalau kita menyeduh dengan berlebihan, ada sisi negatifnya juga yang bakal aku jelasin setelah ini. Cara yang pertama, ini adalah cara yang paling banyak orang lakuin atau mayoritas orang lakuin. Dan cara ini menurut aku
adalah cara yang paling ideal tentang cara menyeduh teh. Karena apa? Biasanya kita itu melakukan menuang air ke dalam panci, dan pancinya itu langsung dipanaskan di atas kompor, dan secara tidak langsung dari api yang dihasilkan kompor tersebut itu langsung menyentuh panci dan akan menghasilkan panas atau kalor yang menghasilkan salah satu zat yang bisa berpindah dengan cara tertentu. Salah satunya itu dengan cara konveksi, dan dari itu merupakan perpindahan panas dari partikel zatnya sehingga menghasilkan pemuaian dari partikelnya, jadi renggang sehingga air itu panas dengan merata. Jadi tehnya itu kan dengan cepat larut si tehnya itu, jadi kita itu lebih cepat untuk meminumnya. Emang sih agak panas, tapi kita minumnya nggak usah panas juga kali ya, kita harus tunggu agak sedikit hangat. Proses ini juga ada cara yang kedua nih, yang biasanya ini tuh orang-orang luar sih yang lakuin, atau orang-orang bule ya, yang kelas ke atas lah gitulah. Dan di sini aku juga bakal praktekin. Di sini aku udah siapin, ada cangkirnya, ya kan, udah ada sendok. Dan biasanya cara yang kedua ini adalah seperti ini. Biasanya sih orang boleh lakuin ya. Dengan cara menuang airnya itu langsung ke dalam gelas. Seperti ini. Lalu selanjutnya dimasukkan ke dalam microwave-nya langsung. Dan menurut aku cara ini adalah kurang baik ya. Kurang menarik juga, karena apa? Air itu tidak panas secara merata, karena yang dipanasnya itu hanya bagian di permukaannya aja gitu. Jadi tehnya itu agak sedikit lama ya larutnya. Dan brosis gimana tentang dua cara yang tadi aku kasih barusan? Semoga kalian bisa tahu ya cara menyeduh teh yang baik dan benar, dan cara yang enak dan nikmat sekali buat dinikmati. Oh iya brosis, ada satu lagi nih, satu saran yang mau kasih tahu kalian. Kalau teh misalkan nih udah menyatu dengan air, saran aku nih ya, kalian tuh jangan sekali menekan-nekan teh seperti ini ya, supaya jangan maksudnya supaya kalian pikir itu biar cepat menyatu dengan air. Dan itu sebenarnya menurut aku bahaya, karena apa? Kafein dari teh ini bisa lebih banyak keluar menyatu ke dalam airnya. Dan kalian tahu kan kalau misalnya kita berlebihan mengkonsumsi kafein itu seperti apa. Dan juga untuk satu kantong teh ini aku saranin ya dikonsumsi hanya untuk satu kali pakai ya, jangan sampai untuk berkali-kali, misalkan buat sarapan pagi, buat siang juga, atau buat malam juga, itu jangan sekali-sekali, karena itu berbahaya. Oke. Nah, proses ngomong-ngomong masalah kafein, di sini juga aku bakal nge-share ke kalian tentang kandungan yang terkandung di dalam 100 gram teh. 100 gram kurang lebih ya, satu kantong inilah ya. Oke, di antaranya 100 gram itu teh itu mengandung natriumnya 4 mg, ada kaliumnya juga 18 mg, lalu terkandung karbohidratnya juga 0,2 gram, lalu ada proteinnya nih. Ternyata teh juga ada proteinnya loh. Ada 0,2 gram. Proteinnya itu 0,19 gram. Dan juga ini hal yang paling penting dalam teh itu ada terkandung kafeinnya itu 11 mg. Itu proses kalau sebelumnya aku udah jelasin tentang asal usulnya juga udah. Lalu tentang cara menyeduh tehnya juga sudah. Kandungannya juga udah. Nah, ini yang terakhir nih, yang gak kalah pentingnya. Yang dimana ini itu sangat beredar sekali di masyarakat ya, tentang cara mengkonsumsi teh. Ini adalah manfaat lainnya, maksudnya yang bisa ditimbulkan dari mengkonsumsi teh, yang sebenarnya ini masih dicari kebenarannya atau mitos atau faktanya gitu, yang mana orang-orang tuh banyak sekali yang nanyakan bener nggak sih gitu. Tapi di sini aku mau jelasin manfaat lainnya yang sesuai yang udah aku lakuin ya. Kalau yang lain-lainnya aku nggak tahu deh, tapi pengalaman aku ini udah aku lakuin, dan memang ada sedikit sih khasiatnya gitu. Dan apa itu? Diantaranya, bener nggak sih minum teh itu bisa menghilangkan bau mulut gitu? Mitos atau fakta ya? Gimana menurut kalian? Proses di sini aku coba jawab ya sesuai dengan pengalaman yang udah aku lakuin. Kalau yang namanya minum teh dengan
itu namanya fakta ya menurut aku, karena aku udah cobain juga, aku udah praktekin, dimana aku udah bikin mulut aku ini nggak enak-enaknya deh aromanya gitu, dengan memakan makanan yang banyak gitu. Kalian tahu kan kalau misalnya makanan berlebih juga bisa aroma dari mulut kita itu menjadi agak sedikit kurang enak gitu. Jadi aku udah cobain makan apa aja dan minumnya itu teh, ternyata emang sih sedikit mengurangi yang namanya bau mulut, asalkan tehnya itu tidak dicampur gula ya, karena tehnya itu harus benar-benar pahit dan benar-benar airnya itu harus panas, karena tehnya itu harus mencampur rata dengan air sekali sampai tidak ada sari-sarinya kalau bisa ya. Tapi minumnya jangan sampai terlalu panas ya airnya, jangan, jadi tunggulah agak sedikit hangat airnya. Oke, yang kedua ada isu nih manfaat lainnya ya, yang sebenarnya sih orang-orang masih dipertanyakan juga, bener nggak sih teh itu bikin kurus? Nah menurut kalian menurut aku nih ya, aku udah cobain juga, sebenarnya aku nggak tahu ini mitos atau fakta, tapi kalau minum teh untuk mengurangi lemak, menurut aku itu sih sedikit fakta ya, karena aku udah cobain makan gorengan yang serba gorengan. Kalian bisa deh cobain di rumah masing-masing, kalian makan gorengan apa aja gitu ya, pasti tenggorokan kalian ini merasa seret kan, karena minyaknya itu terlalu banyak di tenggorokan. Nah kalian coba minum teh, lagi-lagi tanpa gula ya, dan airnya itu sedikit hangat lah. Kalian coba nih minum teh, pasti agak sedikit lega di bagian tenggorokan, karena aku yakin nih teh ini bisa menghambat lemak. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan gimana teh itu bisa bikin kurus, nah di situ aku masih meragukan sih. Oke, dan selanjutnya ada juga nih pertanyaan yang katanya teh itu bisa menghilangkan kantung mata. Tapi di sini itu tehnya itu jangan diseduh ya brosis. Jadi tehnya di sini tuh teh bekas sisa penyeduhan. Jadi tehnya itu didinginin dulu. Aku udah cobain juga sih, tapi agak sedikit berkurang ya. Dan kalau bisa dipakainya itu pada waktu malam hari. Kalau kita mau tidur ya kan, siapkan 2 kantong teh, ditaruh di mata seperti ini, dan kita bawa tidur aja. Pagi-pagi juga agak sedikit hilang tuh kantong mata. Oke. Dan menurut aku pertanyaan ini itu sebenarnya fakta. Dan selanjutnya ada pertanyaan lagi tentang manfaat mengkonsumsi teh di kalangan masyarakat ya. Di antaranya ada juga, bener nggak sih serbuk teh sisaan penyeduhan itu bisa dipakai masker? Aku belum coba kalau ini, terus terang ya. Jadi menurut aku ini nggak tahu deh fakta atau mitosnya maksudnya. Buat kalian yang tahu nih tentang informasinya, silakan coret-coret di kolom komentar ya. Dan oke brosis, semoga informasi yang aku kasih tahu barusan itu sedikit banyaknya menginspirasi ya, dan menginformatif juga kalian tentang asal usul teh dan cara-cara yang lainnya serta manfaat atau kandungannya. Tapi ya brosis ya, untuk membuktikan semua itu kalian juga perlu cobain dong di rumah. Jadi nggak sekedar percaya dengan konten aku kali ini. Brosis, aku rasa cukup sekian ya informasi yang aku kasih kali ini, dan semoga kalian suka dengan video ini ya. Buat kalian yang mau mencobanya di rumah, klik dulu dong tombol like-nya. Jangan lupa buat di-share ke sosial media kalian ya, supaya banyak orang lain yang tahu tentang informasi ini. Dan jangan lupa buat di subscribe tombol warna merah di bawah ini. Jangan lupa buat aktifkan loncengnya juga ya, supaya kalian tahu info terbaru dari video di channel ini. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Daniel Channel. Sampai jumpa di informasi selanjutnya. Hatur nuhun.